Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Ulinuha. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Kalikayan, sekaligus mahasiswa peserta PPG, PAI, Daljab, LPTK UIN Wali Songo tahun 2024 Batch 2 akan melaksanakan ujian kinerja di SDN Kalikayan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, silahkan menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Masih semangat semuanya? Masih. Oke, kita masih semangat karena kita waktunya di sini masih pagi. Jadi semuanya pasti anak-anak masih semangat untuk belajar pada hari ini. Kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Nanti kita akan belajar tentang materi ibadah haji. Sebelumnya, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti setelah berdoa, kita mendapatkan keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar untuk pelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu, langsung saja kita mulai berdoa pada pagi hari ini. Semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan. Rabbi zidni warzuqni fahma wa ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan kita membaca surat pendek Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahu
Baik anak-anak, setelah kemudian Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu pada pagi hari ini, siapa saja yang berangkat dan siapa saja yang tidak berangkat. Yang pertama, Akila Nur Aziza, Aufa Daud, Hafiza Khaira Salsabila, Astia Zahra, Iren Ratna, Lailatus Saadah, Muhammad Arifin, tidak hadir. Muhammad Arsil, kemudian Muhammad Miftahul Khair, Muhammad Oktafiki, tidak hadir. Kemudian Naira, kemudian Raihan Arka, selanjutnya Aisyah. Baik, ini jadi banyak dari teman-teman kalian yang tidak berangkat ya pada pagi hari ini. Karena berhubung cuaca pada pagi hari ini selalu hujan dari malam sampai pagi. Semoga teman-teman yang tidak berangkat, kita doakan besok bisa berangkat semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum pelajaran Pak Guru akan memberi sedikit kutipan kepada anak-anak bahwa mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi umat muslim dan umat muslimah. Jadi untuk umat muslim itu mencari ilmu adalah suatu kewajiban seperti hadis Nabi Muhammad yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yaitu mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim dan umat muslimah. Nah, jadi anak-anak, kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib mengikuti Nabi Muhammad dan wajib untuk mencari ilmu. Nah, terima kasih, itu sedikit kutipan dari Pak Guru. Selanjutnya, pelajaran kemarin anak-anak masih ingat apa tidak? Kita pelajarannya kemarin tentang apa? Ya, apa saja pelajaran di minggu kemarin kita seperti apa anak-anak? Indahnya persaudaraan dalam Islam. Ya, baik. Anak-anak sangat bagus masih ingat pelajaran kita pada minggu yang kemarin. Kayaknya anak-anak itu semangatnya harus perlu kita kembali. Kita semangatnya harus kita kobarkan kembali. Yuk kita tepuk-tepuk terlebih dahulu. Semuanya diperhatikan. Tepuk satu. Ulangi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak sangat semangat sekali untuk pelajaran pada pagi hari ini. Baik, kita akan pelajaran pada pagi hari ini dengan tema yaitu ibadah haji. Anak-anak, tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu nanti setelah pembelajaran anak-anak bisa menjelaskan apa saja pengertian tentang ibadah haji. Kemudian anak-anak bisa menyebutkan beberapa rukun ibadah haji dan syarat wajib haji. Setelah itu anak-anak dapat mempresentasikan atau menunjukkan hasil langkah-langkah atau pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, Pak Guru akan memberi sedikit pertanyaan ke kalian. Ini kita materi tentang ibadah haji. Baik anak-anak, Pak Guru akan bertanya, anak-anak sudah tahu belum tentang ibadah haji? Oke, kalau sudah tahu, kemudian ada enggak dari saudara anak-anak atau tetangga yang sudah berangkat haji? Ada? Oke,
Kemudian bagaimana seseorang akan berangkat haji tetapi ia belum tahu bagaimana rukun ibadah haji, bagaimana syarat-syarat ibadah haji. Kira-kira bagaimana anak-anak? Nah, maka harus terlebih dahulu belajar bagaimana ibadah haji dan bagaimana rukun ibadah haji. Oke, setelah ini Pak Guru akan menyajikan video tentang pembelajaran ibadah haji. Nanti anak-anak amati bersama, kemudian catat poin-poin penting yang ada pada video yang akan Pak Guru nanti sajikan. Sebelum Pak Guru menyajikan video, anak-anak silakan dikeluarkan terlebih dahulu buku dan alat tulis nanti untuk mencatat poin-poin penting apa yang ada pada video. Buku tulis untuk mencatat. Anak-anak, baik, sekarang silahkan menyaksikan video. Urutan haji yang harus diingat, lengkap dari awal sampai akhir. Pada saat pelaksanaan ibadah haji ada orang atau guide yang mengarahkan. Namun bagi calon jamaah wajib mengetahui rangkaian urutan haji. Mengetahui urutan haji dan tata caranya yang benar akan memudahkan jamaah untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut urutan haji yang harus diingat dari awal sampai akhir. 1. Melakukan ihram. Urutan haji yang pertama adalah ihram, yaitu rukun haji yang wajib dilakukan. Ihram adalah memakai pakaian serba putih yang tidak dijahit bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. 2. Wukuf di Arafah. Urutan haji yang selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Rentang waktu wukuf dimulai pada waktu zuhur 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jamaah haji dapat melakukan wukuf sejak siang sampai setelah maghrib atau malam harinya hingga menjelang subuh. Pada saat wukuf ini, jamaah dianjurkan memperbanyak doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tawaf ifadah. Selanjutnya, jamaah haji bertolak menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Para jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Sebelum tawaf, membaca niat terlebih dahulu. 4. Sa'i. Sa'i merupakan urutan haji yang selanjutnya setelah tawaf. Sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah bolak-balik sampai 7 kali. Perjalanan sa'i berakhir di Bukit Marwah. 5. Mabit di Musdalifah. Mabit atau menginap di Musdalifah dimulai setelah waktu maghrib sampai terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Kemudian boleh meninggalkan Musdalifah ketika masa mabit sudah lewat tengah malam. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji mengumpulkan kerikil. Kerikil itu nantinya dipakai untuk melempar jumroh. 6. Melempar jumroh Aqobah. Urutan haji selanjutnya ialah melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali pada tanggal 10 Zulhijjah. Tidak boleh 7 sekaligus, tetapi melempar kerikil satu persatu. 7. Cukur rambut. Usai melempar jumroh Aqobah, dilanjutkan dengan mencukur rambut minimal 3 helai. Diperbolehkan juga bagi jamaah yang ingin menggundulkan rambutnya. 8. Melempar jumroh. Urutan haji yang selanjutnya yaitu melempar 3 jumroh pada hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Tempat melempar jumroh ada 3 yaitu jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh Aqobah. 9. Mabit di Mina. Mabit di Mina dilakukan pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jika melempar jumroh sudah dilakukan, maka jamaah haji boleh meninggalkan Mina. 10. Tawaf wada. Urutan haji yang selanjutnya adalah tawaf wada atau disebut tawaf perpisahan. Tawaf ini dilaksanakan saat jamaah hendak meninggalkan kota Mekah 2 dan 13 Zulhijjah. Jika melempar jumroh sudah dilakukan, maka jamaah haji boleh meninggalkan Mina. 11. Tahallul. Setelah seluruh urutan haji dilaksanakan, maka terakhir adalah tahallul yaitu seorang jamaah sudah terbebas dari ihramnya.
Tahalul haji dibagi menjadi dua, yaitu tahalul pertama dan kedua. Tahalul pertama menandakan bahwa jamaah haji sudah melaksanakan 3 macam urutan haji, yaitu pertama melempar jumroh akobah dan mencukur rambut. Kedua, saat jamaah haji sudah melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan mencukur rambut. Ketiga, tawaf ifadah, sa'i, dan melontar jumroh akobah. Baik, anak-anak semuanya sudah menyaksikan sekilas tentang video tentang ibadah haji. Anak-anak sudah menemukan tadi apa saja? Sudah? Oke. Siapa yang mau menyebutkan apa saja tadi poin-poin yang ada pada video yang telah kita saksikan? Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani menyebutkan sebagian poin-poin yang ada pada video tadi? Siapa? Yuk, coba angkat tangan. Yuk, Salsa. Satu apa tadi? Dua. Kemudian setelah itu ya. Terus ya. Oke. Dari Salsa, teman-teman, ini sudah benar apa belum? Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Salsa. Baik. Baik, anak-anak, tadi adalah salah satu rangkaian ibadah haji. Rangkaian ibadah haji, jadi ada sangat banyak sekali. Tadi diantaranya yang pertama ada ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian yang ketiga tawaf ifadah. Anak-anak diperhatikan, Pak Guru akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu ibadah haji, yaitu pengertian ibadah haji berasal dari bahasa Arab. Haji berasal dari bahasa Arab, dari kata hajja yahujju hajjan, yang berarti menyengaja. Kemudian menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah pada waktu tertentu, waktu dan syarat tertentu. Anak-anak, ibadah haji itu di bulan apa? Dzulhijjah, tepatnya pada bulan Dzulhijjah atau yang sering kita kenal yaitu dengan Idul Adha. Jadi ibadah haji itu beriringan dengan ibadah kurban. Nah, kemudian ini adalah syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat haji yang pertama yaitu, yang pertama adalah orangnya itu harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, berakal. Jadi orang yang tidak punya akal atau akalnya hilang itu tidak wajib haji atau tidak sah hajinya. Kemudian yang ketiga, baligh atau dewasa. Jika anak kecil yang sudah berhaji, maka ketika dewasa hendaknya ia mengerjakan ibadah haji lagi. Kemudian yang keempat yaitu merdeka. Tidak boleh hamba sahaya atau budak, itu tidak wajib untuk haji. Kemudian yang kelima yaitu puasa atau mampu. Di sini mampu itu ada dua. Yang pertama, mampu secara fisik. Nah, orangnya itu sehat atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, mampu secara finansial, atau dia itu mempunyai
uang yang cukup atau tidak. Kalau tidak ya berarti belum wajib. Kalau uangnya sudah cukup dan lebih, nah, maka dia masuk dalam kategori wajib melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya yaitu rukun-rukun ibadah haji. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul dan yang keenam adalah tertib. Nah, ini ihram. Ihram adalah niat mulai mengerjakan ibadah haji atau umroh atau mengerjakan keduanya sekaligus. Nah, sebelum melakukan ihram disunahkan yaitu satu, anak-anak orangnya itu harus mandi bersih terlebih dahulu badannya, kemudian memotong kuku, mencukur kumis, memakai minyak wangi, terus sholat sunnah ihram 2 rakaat dan memperbanyak bacaan talbiyah. Baik anak-anak, setelah ini Pak Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok belajar. Jadi nanti Pak Guru akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya nanti berisikan 3-4 orang. Nanti anak-anak bisa berdiskusi tentang materi ibadah haji. Anak-anak nanti boleh mencari referensi dari buku paket atau internet, kemudian atau buku yang lain. Jadi seperti itu, anak-anak paham? Nah, kemudian nanti Pak Guru akan memberi kalian LKPD untuk kelompok kalian. Nanti kalian kerjakan bersama-sama dengan anggota dalam kelompok. Baik anak-anak, perhatikan sini, kalian kan sudah Pak Guru bentuk menjadi kelompok-kelompok. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian selama 10 menit untuk mengerjakan tugas dari Pak Guru. Setelah itu nanti kalian maju presentasi dengan kelompok kalian ke depan, presentasi apa saja yang kalian temukan atau hasil yang sudah kalian kerjakan. Itu semuanya sudah paham? Oke, Pak Guru akan membagi lembar kerja atau LKPD ini untuk kelompok kalian. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Nanti kalian bisa mencari referensi di buku paket atau buku yang lain, boleh. Ini dibantu temannya. Kalian diskusikan. Ini gambar A itu tentang apa, gambar B tentang apa. Kemudian nanti kalian tulis di kolom ini, kolom A dan kolom B. Ini kelompok sini sudah mulai mengerjakan. Kalian cari di buku paket. Nanti ini gambarnya tadi, ini adalah apa, bagian urutan yang apa tadi tentang haji. Nah kemudian yang ini apa, nanti kalian diskusikan 3, nanti kalian tulis di kolom A dan kolom B. Kolom A gambar A, kolom B gambar B. Nah itu kerjakan, nanti bergantian menulisnya, ada yang mencari, ada yang menulis.
Anak-anak, waktunya sudah selesai tadi, waktu diskusi kalian selama 10 menit. Kemudian siapa kelompoknya yang sudah jadi? Aku, kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 sudah siap untuk maju? Oke, silahkan maju ke depan, kelompok 1. Yo, apa hasil yang kalian dapatkan? Ayo dibaca kelompok 1. Apa yang sudah kalian dapatkan? Presentasikan hasil diskusi dari kami. Tawifadah merupakan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Lontar jumroh Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Melontar atau melempar jumroh dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut sambil berucap Allahu Akbar. Allahumma al-ghurrim maghfuran wa yamban maghfuran. Bagaimana teman-teman dari hasil kelompok 1? Sudah benar? Ada yang mau menambahi dari kelompok yang lain? Tidak ada? Nah, kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan kembali. Selanjutnya dari kelompok mana yang mau maju? Kelompok 3. Oke, silakan maju kelompok 3. Ayo. Ayo kelompok 3. Silahkan. Oh, kelompok 1 mendengarkan. Ayo. Ya, langsung kelompok 3. Gambar A. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan sebelah kiri dan sebelah kaki jadi mampu. Melempar jumroh Kelompok 1. dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut sambil berucap Allahu Akbar Ya, bagaimana dari kelompok 3? Apakah sudah benar? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Yang terakhir dari kelompok 2, silakan maju ke depan. Yo, silakan kelompok 2. Ayo kelompok 2. Awalnya yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Allahu Akbar, Allahumma Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya itu dikumpulkan ke depan hasil kerja kelompok kalian.
Nah, kumpulkan di sini. Ayo, kelompok 1. Anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan membagikan sebuah lembar kerja tertulis untuk kalian. Nanti kalian kerjakan. Ini untuk mengukur seberapa kemampuan kalian, seberapa pemahaman kalian tentang materi kita tadi, tentang apa? Ibadah haji. Ibadah haji. Ya, baik, ini nanti kalian beri nama dan kalian beri nomor absen. Terus silakan kalian kerjakan, jangan lupa diberi nama dan nomor absen kalian. Pak Guru beri waktu 15 menit, silakan diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak bisa kumpulkan ke depan. Baik anak-anak, silakan dikumpulkan ke depan tugasnya yang sudah selesai. Ini, silakan kembali ke tempat duduk. Sini. Baik anak-anak, tadi di awal Pak Guru memberikan pertanyaan, bagaimana jika seseorang yang akan berangkat haji tetapi dia tidak tahu bagaimana rukun haji, bagaimana tata caranya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan jika tidak tahu? Apa? Belajar atau mencari tahu tentang tata cara ibadah haji. Ya, rukun juga benar. Selanjutnya kita simpulkan pelajaran pagi hari ini dari awal tadi hingga akhir. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Yuk, yang pertama, anak-anak, apa itu ibadah haji? Apa? Tata cara haji. Tadi yang pertama, ibadah haji itu apa? Ibadah haji, ya benar. Pengertian ibadah haji yaitu suatu pekerjaan atau ibadah yang disengaja atau mengunjungi Baitullah, Baitullah atau Mekah dengan waktu atau tata cara tertentu. Jadi tidak sembarangan ibadah haji. Kalau harinya atau bulannya sembarangan, maka itu dinamakan umroh. Kalau haji itu ditentukan pada bulan Dzulhijjah. Benar sekali. Kemudian setelah itu apa saja kesimpulan? Rukun haji. Ayo, apa saja rukun haji tadi? Ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada halul, ada wukuf, ada tertib, dan yang terakhir. Anak-anak berarti sudah paham tentang pelajaran dari awal tadi. Yang terakhir kesimpulan, syarat wajib melaksanakan ibadah haji tadi apa? Yang pertama, harus beragama Islam. Kemudian
Berakal, betul. Balik, betul. Terus mampu. Kurang satu. Mampu apa? Merdeka. Oke. Baik, kita sudah simpulkan bersama-sama. Mungkin pelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Oke, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru, apabila ada kekurangan Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.